Oke. Pak Damar sudah ada belum dong? Sudah. Oh, Pak Damar. Bentar ya. Ditunggu lagi persiapan. Mas, lainnya pakai mic, tapi ini buat apa? Oh gitu ya Allah, saya makanya bingung tak cek saya kok nggak dengar gitu ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah, anak-anak yang hebat luar biasa, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibuka sama kakak ganteng yang luar biasa ya. Karena hari ini spesial Ramadan malam ke-21 untuk memulai pembukaan itikaf ya Mas ya. Nanti bismillah kita buka kembali dengan mengucapkan salam, karena di dalam salam ada doa. Teman-teman semuanya hari ini mau didoakan? Mau ya, hari ini yang jawab salam nanti kakak doakan semoga segera dipanggil oleh Allah untuk pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang luar biasa, pejuang Al-Quran. Tadi saya dikabari sama Ustazah Supri, Kak temanya ini ya gitu. Terus nanti yang dengerin siapa? Anak-anak yang udah kelewat masa anak-anaknya. Nah terus mau diapain mereka? Nggak tahu. Yang penting bukan cerita. Waduh ya wes. Oke. Baik teman-teman, hari ini kalau di sana tulisannya motivasi Islami, Kak Damar ini bukan motivator ya, karena motivator terbaik itu adalah diri kalian masing-masing. Kalian mau masuk surga, ya kalian yang nentuin. Kalian mau pengen jatuh terjun bebas ke neraka, kalian juga yang menentukan. Makanya mulai sekarang percayalah bahwa kalian itu adalah motivator terbaik yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita bahas lihat kata Robbani, ini sebenarnya saya malu kalau harus berbicara di depan. Kenapa saya harus malu?
karena saya belum bisa seperti ini. Nah kalau Mas Taufikur ini sudah lebih dari robani ya. Nah karena kan kemarin sudah jadi brand ambasadornya jilbab ya Mas ya. Malah jadi merek ya. Nah baik, apa sih yang dimaksud dengan robani? Apalagi ini robaninya dicampur dengan era pandemi ya, ini karena akan terjadi sesuatu hal yang kadang kontras, ngalor ngidul. Contoh, kita pengen nih jadi generasi yang robani, yang fakih, yang mempelajari agama Islam dan paham dengan agama kita. Salah satunya menjalankan syariat, perintah puasa di bulan Ramadan, dan malam yang kita ingin mencari pahala dengan sholat tarawih. Tapi nggak boleh, tapi dilarang tarawihnya. Nah itu kan terus akhirnya gimana sih caranya biar kita tetap robani tapi bisa menjalankan sunnah di tengah pandemi yang seperti ini? Ya mungkin hanya di kota Magelang aja yang peraturannya sampai hari ini masih aneh ya. Alhamdulillah saya di kabupaten, jadi kita taraweh shopnya udah nggak berjalan, shopnya alhamdulillah rapat, barisan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai hari ini senantiasa Allah lindungi dalam kebaikan, keberkahan, nikmat iman dan Islam. Oke, menjadi generasi robani di masa pandemi. What happened? 1 tahun terakhir lebih, 1 tahun setengah lebih ya. Dalam situasi pandemi, pemerintah mengambil kebijakan pendidikan pada semua jenjang untuk dilaksanakan di rumah, baik secara online, via internet maupun televisi, TVRI ya. Nah, tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan beban tugas belajar anak-anaknya di rumah. Coba aja nih, 1 tahun lagi belajar di rumah, apa yang akan terjadi? Mbok urung karuan saya urip ning donya. Ya, yang stres lah bilang kok. Mak, nomor 5 apa? Ya, itu yang terjadi. Kenapa? Ya karena ibu kita bukan jadi guru. Ya, memang betul Al-Umum Madrasatul Ula itu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Tapi bagi orang tua yang mau belajar, nah anehnya orang tua itu nyekolah ke anak-anak nih, ya. Tapi orang tua nggak pernah sekolah lagi, makanya nggak paham kalau ditanya sama anaknya. Mak, kok kita disuruh puasa sih? Emang ada di aturan di Al-Quran? Ada. Surat apa? Nggak tahu lah. Kenapa ya? Karena orang tuanya nggak belajar lagi. Harusnya kalau anaknya di sekolah ini, orang tuanya harus ikut belajar minimal memberikan contoh. Nih loh dek, ibu aja udah tua masih belajar metode umi. Ben mulai ngaji iso kaya sampeyan makae ngene-ngene iki ana irama apa makae sing tong weng makae. Nah, mbok kan pengen ngertine alif ba aja belum kata, ya. Nah, teman-teman yang hebat dan luar biasa, ketika saat ini sudah hampir 1 tahun 2 semester lebih, orang tua murid kewalahan membantu anak-anaknya belajar. Nah, ini terjadi kesalahpahaman. Membantu anak-anaknya belajar. Apa sih yang dimaksud membantu? Apakah bantu garapnya tugas, bantunya garapnya PR? Nah itu sebenarnya bukan mendidik tapi menjerumuskan. Kenapa? Karena anak kita diajarkan jadi koruptor. Kok koruptor ya? Karena kudunya dia paham bijinya cuma 5 tapi jabat 10 gara-gara dikerjakan oleh orang tua. Bukannya yang 5 ini jadi korupsi. Apakah itu berkah? Enggak. Ya, makanya teman-teman di sini, 1, jangan tergila-gila dengan nilai. 2, jangan menuhankan angka. Teman-teman kalau ranking, andaikan ranking 1 sampai 10 pilih ranking berapa? Ranking 1. Tapi kalau nilai 1 sampai 10 pilih nilai berapa? Kenapa nggak pilih nilai 1 aja? Kan itu sama-sama angka. Ya, makanya kalau kalian pengen jadi generasi robani, jangan sekali-kali apapun itu harus dinilai. Karena nanti ketika kita beribadah pun hitung-hitungan karo Gusti Allah. Salah satunya pengen ibadah nuwun sewu kok ning Quran ning masjid itu dadak nazar dhisik. Ya Allah, makanya nek anak kula lulus tak tumbaske Al-Qur'an lah prek Gusti Allah ra butuh Al-Qur'an ya. Makanya ibadah nazar itu tidak dianjurkan, bahkan Rasulullah itu menganggap orang nazar itu wong sing pelit sedekah. Kenapa? Ya karena nuwun sewu mek arep ibadah aja dadak pamrih dhisik. Nah makanya teman-teman di sini mulai sekarang jangan sampai kita tergila-gila sampai menuhankan angka ataupun nilai, karena nggak ngerti. Itu tidak menentukan kalian nanti akan jadi penghuni surga gara-gara nilai matematikanya 10.
Ya, orang tua mulai sekarang berhenti membandingkan kekurangan anak kita dengan kelebihan anak orang lain. Kenapa? Karena tidak semua anak itu pintar, tapi mereka lebih dari pintar, yaitu cerdas. Dan kecerdasan anak satu dengan anak yang lainnya, mohon maaf, nggak bisa dibandingkan. Contoh nih, burung sama kuda. Kuda, ya, burung disuruh lomba terbang. Kira-kira menang siapa? Menang burung. Sayangnya orang tua kuda langsung cari les-lesan terbang terbaik mana. Akhirnya si anak kuda di les mabur. Bisa nggak? Enggak, stres dia. Itu sama kayak anak kita. Banyak orang tua yang menuntut anaknya harus nilainya sempurna. Kabeh bijine kudu 10, mateng anaknya lagi. Makanya orang tua di sini, kalau Anda mau membantu anak Anda, tolong mulai sekarang jangan jadi instruktur, tapi jadilah fasilitator. Bu, ini nomor 5 apa? Pertanyaannya apa? Apa sih artinya dari kepanjangan ASEAN? Belikan tuh yang namanya buku sejarah. Kalau enggak, belikan tuh yang namanya smartphone. Yuk kita cari apa sih itu ASEAN. Kalau enggak, bukunya coba dibaca, dibuka lagi. Itu namanya membantu, bukan? Oh, ASEAN gampang nih. Garape ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. No, BJK 10 betul, tapi bocahnya tetap mendol. Kenapa ya? Karena yang paham wong tuane bukan anaknya. Makanya orang tua di sini jangan seolah-olah Anda menjadi penyelamat bagi anak-anak, tapi mohon maaf Anda malah justru menjerumuskan. Gegap teknologi, ya, sehingga tidak jarang terjadi ketegangan antara anak-anak dan orang tua. Di sisi lain tidak sedikit pula anak-anak yang mengeluh karena orang tua tidak seramah guru mereka. Oh ya pasti. Kadang anak nganggep wong tuanya kayak mak lampir. Kaliannya muni-muni, weh. Makanya anaknya nurun. Nah kalau orang tua melihat nih anak yang suka nyentak-nyentak, anak yang suka bengak-bengok, otomatis orang tuanya juga suka nyentak-nyentak dan bengak-bengok. Kenapa? Karena anak itu hanya mencontoh orang tuanya saja. Nah makanya teman-teman, saya jamin, saya yakin kalian sudah kangen dengan suasana sekolah. Bagi yang sekolahan, mohon maaf, itu di sekolah. Tapi kalau di pondok beda banget. Di pondok beda banget. Ya, saya pernah nih ikut pondok sama sekolahan. Beda. Pondok sama sekolah itu beda. Kalau di sekolahan itu yang dipentingkan nilai-nilai. Kalau di pondok enggak. Kiainya aja cuma begini aja seret gitu. Kenapa? Karena tidak semua itu bisa diajarkan lewat teknologi. Ada hal-hal yang bisa diajarkan hanya oleh guru-guru kita. Dan perhatikan, tidak semua mubalik itu adalah guru. Tidak semua guru itu adalah pendidik. Makanya teman-teman, yang namanya pendidikan punya fase janin. Ini 9 bulan. Yang selanjutnya fase balita, kurang lebih 5 tahun. Sudah lewat? Sudah. Berarti sudah 2 fase kita lewati. Yang ketiga fase anak-anak. Yang ketiga fase remaja. Ini mungkin kalian ada di fase keempat dan fase dewasa. Setelah itu kalian akan masuk ke fase yang ke-6, ya, fase dari alat janin, anak-anak atau balita, anak-anak, remaja, dewasa. Fase yang ke-6 adalah menikah. Sudah menikah, Us? Sudah. Berarti sudah lewat ya masa nomor 6. Nomor 7-nya adalah menjadi orang tua, dan sekarang mungkin kita sudah ada di nomor 8, yaitu menjadi tua. Yang ke-9 ya udah tinggal nunggu tuh, ya, ke peristirahatan selamanya. Nah teman-teman, jangan terlena dengan usia saat ini, karena syarat mati itu nggak perlu nunggu 9 fase kalian jalani, ya. Karena Allah itu pengennya kalian itu dipundut di usia 10 tahun, ya 10 tahun dimatiin. Pengennya kalian itu dimatikan di usia 11 tahun, ya 11 tahun dimatikan. Pengennya kalian dihidupkan sampai 120 tahun, ya 120 tahun dihidupkan. Artinya nyawa atau usia itu tidak ada kaitannya dengan angka. Artinya jangan terlena dengan usia muda, ya. Karena mohon maaf teman-teman di sini yang hebat dan luar biasa, kalian mulai hari ini harus bersyukur. Kenapa? Karena kalian menjadi salah satu di antara banyak orang yang di malam Ramadan ini, terutama di malam 21 ini, tidak mementingkan yang namanya mohon maaf dunia. Karena tadi waktu perjalanan ke sini itu gardena, matahari, atas itu penuh semuanya, ya. Jadi masjidnya pindah ke sono. Ya, itu nggak disemprit.
sama pemerintah, silakan lunjo sing akeh. Ya kenapa? Ya karena setannya ada di situ. Ya kalau yang di sini mesti disengiti, disembeli. Kenapa? Ya karena setan lebih. Ya makanya teman-teman di sini teruslah berbuat baik dan berbuat benar, karena kita hidup itu nggak butuh pengakuan. Yang butuh pengakuan siapa? Nggak ada. Makanya teman-teman ini terlalu rugi sekali kalau kalian melakukan apapun itu masih butuh pengakuan. Ikhlas saja lillahi ta'ala. Ya teman-teman yang hebat, apa sih arti hidup ini? Dari mana sih asal hidup ini? Nah, arti hidup ini ya sudah jelas. Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalian tuh dicipta ini sama jin untuk apa sih? Ibadah. Nah, ibadah itu nggak cuma sholat, nggak cuma ngaji, nggak cuma puasa. Hari ini kalian duduk di sini saja itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Berapa sih pahala orang menuntut ilmu? Dalam sebuah kitab yang pernah saya pelajari, itu satu orang yang datang ke kajian ilmu setara dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Tadi terawih berapa rakaat? Ya, kan? Bayangin kalian sholat 1000 rakaat cuma ditebus murah dengan datang ke majelis ilmu. Satu kali kalian datang ke majelis ilmu, pahalanya setara dengan orang yang menjenguk 1000 orang sakit. Padahal kita tahu satu kali kita menjenguk orang sakit, pahalanya setara dengan 2 bukit Jabal Uhud wujudnya emas. Artinya teman-teman malam hari ini insya Allah kalian kalau ikhlas karena Allah mendapatkan kurang lebih 2000 bukit Jabal Uhud. Makanya bersyukur kalian ada di sini. Wes ramatul duit tambah ganjaran. Tapi kok nggak kelihatan ya? Karena kita hanya bisa melihat dengan keimanan. Keimanan, ya. Dari mana asal kita hidup? Makanya perlu diingat, Nabi Adam itu bukan makhluk dunia. Iblis itu juga bukan makhluk dunia. Perhatikan, iblis itu diturunkan ke bumi ini karena apa, Mas? Karena tidak mau menyembah kepada Nabi Adam. Betul. Lah kita orang nyembah Nabi Adam tapi nyembah sing gaweke Nabi Adam kadang nuwun sewu sedina ping 5 wis sesuk telah-telah. Kadang ra dilakoni. Luwih sombong awak dhewe apa iblis? Ayo. Loh, coba kalau iblis nyembah aku, rasa dikongkon iblis niku wis luwih taat dulu. Ya, bahkan sayapnya itu lebih indah daripada malaikat. Tapi apa yang terjadi ketika kau nyembah Nabi Adam? Nah, disitulah iblis itu yang makhluk surga. Tapi karena sifat sombongnya, maka diturunkan dia, dibuat dia jadi penghuni neraka. Iblis lah wis gaya, wis tau ning swarga. Lah ini memang jaminan kita masuk surga? Belum. Makanya kalian itu harus ingat bahwa kalian itu bukan makhluk dunia. Terus ngapain kita di sini? Golek sangu, mencari bekal. Mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, bahkan orang tua. Sampai hari ini kita diberikan nafas untuk hidup itu, kita tuh tak nikon tobat loh. Kita itu cuma disuruh tobat. Nah makanya Allah itu saking sayangnya sama kita, maka ditunggu untuk tobatnya. Kenapa banyak kiai, banyak ustadz, banyak alim ulama yang mati lebih dulu? Karena sanggupnya kopian. Kenapa okeh maling, okeh pencuri, residivis, sing kadang kecekel polisi, ketabrak, ketembak, mati-mati? Ya karena Allah sangat sayang, tak anteni kowe tobati. Nah makanya teman-teman di sini, dari mana asal hidup kita? Ya kita itu bukan makhluk bumi. Makanya ingat jangan sampai jatuh cinta dengan yang ada di bumi ini. Karena kita hidup di sini satu hanyalah titipan, hanyalah hak pakai, bukan hak milik. Ini baju yang kalian pakai itu cuma titipan, nyawa aja titipan. Suatu saat bakal diminta. Nah, makanya teman-teman, ayo, di mana kita hidup di bumi, harus bagaimana kita hidup dan akan kemana kita hidup. Karena kita juga sebagai hamba, juga sebagai khalifah. Apa sih tugas kita? Taat ibadah. Udah itu saja. Memang berat, apalagi zaman yang sekarang kiwoteng ngene anak-anak yang lainnya mungkin lebih bebas daripada kita. Tuh anaknya dibeliin ini tuh, laptopnya anyar, iPhone-nya anyar, Oppo-nya bukan Reno 5, udah Reno 7 ya, pre-order padahal belum turun yang 6 ya. Kenapa ya? Karena kalau saya semua orang itu di dunia itu diumbar, semuanya diumbar. Kalian mau ngapain aja bebas, terserah. Tapi nanti pertanggungjawaban masing-masing. Capek, pusing, ngantuk, bingung, ya itu sesuatu banget. Bayangin di 2 malam 2 hari ini saya baru tidur 2 jam.
Rasanya gimana? Kayak mau gelewang-gelewang gitu ya. Tapi harus capek itu kita nggak usah rasain, pusing nggak usah rasain, ngantuk nggak usah rasain, bingung nggak usah rasain. Karena kita punya misi. Apa sih itu misi? Ya biar jadi orang yang bermanfaat. Makanya ketika doa kita diijabah, ya Allah pengen jadi orang yang bermanfaat, nggak usah ngeluh. Kesel, ngantuk, ini nikmati saja. Fasobrun jamil. Maka bersabar itu indah. Fokus, konsentrasi. Tetap celana, maaf ya. Tatap layar saya. Nih problematika remaja jilid 1. Kalau kalian mau menjadi generasi robbani, kenali dulu permasalahan hidup kalian. Lifestyle. Duit 500.000, gaya tuku dompet sing regane 480. Isinya berapa? Ming 20.000. Sing cerdas itu tuku duit 500.000, rasa tuku dompet, golek dompet bekas toko emas Bagong, Mas Opo kan lebok iku lho, duitnya butuh. Dompet itu cuma wadah, nggak penting. Jangan termakan gengsi. Baju nggak harus mahal, yang penting rapi, sopan, menutup aurat. Itu saja. Nggak usah tergila-gila dengan merek-merek tertentu. Kalian besok yang nyiptain merek itu, ya. Kalian pakai baju mereknya orang lain, suatu saat kalian harus jadi orang yang punya merek sendiri yang dipakai oleh orang lain. Ini paling penting. Makanya gaya hidup ini harus dipahami. Oh, gila hobi, main. Saya jamin kalian baca Al-Quran 1 jam kelenger, ngegame 5 jam betah. Ya, Mbak Eka mau nih? Enggak ada. Ya, kalian Mbak bukan kamu ya. Jadi jangan menyangkal, Mbak. Maksudnya itu kalian tuh semua di sini yang merasa. Nah, jadi kan enggak apa-apa. Alhamdulillah, bersyukur ya. Nah, teman-teman, banyak di antara teman-teman kita yang mohon maaf sampai hari ini mereka masih tertatih-tatih untuk bisa membaca Al-Quran. Itu luar biasa, masih mau belajar. Ada yang sama sekali di bulan Ramadan ini hanya dilewat sia-sia, lebih banyak nge-game. Padahal kalau nge-game, mohon maaf suaranya nggak terkontrol. Wah, kadali. Oh, betul lah jari. Nggak ada orang main game itu. Astagfirullahaladzim, ketembak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba apa cewek? Allahumma billahu warhamhu wa anhu. Husnul khatimah ya le. Nggak ada. Keponakan saya, bukan keponakan, adik saya dari Pak Lik, dari Bulik, itu mohon maaf, itu kecanduan game. Malam jam 12 bayangkan sikil papat metu kabeh. Demi beneran ini, bayangkan ini. Waduh, terus futsal. Kecelakaan. Ketika kecelakaan itu koma, nggak sadarkan diri. Ketika ditarget penyebut, karena itu posisinya sudah mau nazar, itu rumahnya di sebelah rumah saya. Le nyebut le sama ibunya. Mbok ning ati ra tegel. Mereka apa? Yang keluar itu bukan kalimat la ilaha illallah, tapi yo itu mau kucing mana wedus pernah ini saya dengar karena saya ada di situ. Muni piye to kae? Muni. Nah ini saru, rasa ya, rasa ya. Tapi apa kok, mikir pelajaran, rasa sikut ya. Ini saru, rasa jadi ya. Tapi apa kok, ini ojo diucapke ya. Kok ndak tuman, cuk gini ya. Seru tenanan, cancuk loro cuk. Ayat itu, astagfirullah, aku nanti kaget. Ternyata begitu ngerinya sakaratul maut itu yang keluar dari mulut kita itu yang biasa kita ucapkan setiap harinya. Coba bayangkan, ini sakaratul maut wis ra iso obah-obah kecuali ning lidah. Betul ya. Makanya bersyukurlah kalian ada di sini, dididik, diajari ngaji, bacaane kalimah-kalimah yang baik, bacaane Al-Quran. Insya Allah nanti teman-teman di sini adalah CPNS, calon penghuni negeri surga. Ya, alhamdulillah. Nanti pokoknya insya Allah kalian mati ning husnul khatimah kabeh. Tapi sok saiki bisa nang kesek ning donya ning ibadah. Ya, nih hobi bermain. Ada lagi? Ada nih. Fakta game online. Lesung shop. Lesung shop. Nah,
tewas oleh Star Trek tahun 2005. Peter Burkowski, wah, tewas oleh Elket. Q Cing Cing. Sama sini Q Cing Wei. Nah, ini materi koncone gara-gara Dragon Saber. Sean Wally 21 tahun bunuh diri karena permainan ini saya pernah lihat, ini memang sangat luar biasa dampaknya. Soyi 13 tahun bunuh diri lompat gedung karena World War Crash. Wah, ngeri tenanan. Ada nih, seorang pria warga Cina menghembuskan nafas terakhirnya setelah bermain game 3 hari berturut-turut tanpa berhenti. Ya, ini ada ini. Waduh, bayangin ini. Ia tidak makan, orang beranjak satu jengkal pun dari komputernya, mati. Kan konyol. Malaikat siapa yang nanya dalam kubur? Bukan nangker begitu datang. Oh, wes game kan gitu. Iya. Mau tanya manro buka ya percuma. Ngegame beneran. Tidak ini ngalang kubur kayak gini ya. Makanya teman-teman di sini, alhamdulillah kita di sini bacaannya bukan film tapi Al-Quran. Islam itu mengingatkan sebagian dari tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tiada manfaat baginya. Kalau memang nggak ada nggak usah diikutin, ya. Nih, gelombang tren dan idola, ini penjajahan modern, milenial. Dulu kita ada yang gila sama Justin Bieber. Sebelum itu mak-mak kita dulu tergila-gila dengan Shah Rukh Khan. Iya. Iya, tumpah seair, jumus berair, tumen janeka. Ya, lanjut lagi. Muhabbatin, dunya mere pile mabrate, tidak marbil jaya, tidak. Lagi tambah. Sekarang emak-emak kita udah lupa. Yang nerusin siapa? Anak-anaknya. Apa itu? Nih, antrian tiket konser Justin Bieber sampai 1 kilometer. Masya Allah, antrian yang masjid Raoto. Jebule perjalanan paling adoh, paling adoh kuwi ora ning Bogor, ning masjid sing jejer omah. Itu nek ora wong sing kuat tak tenanan. Masya Allah, ran-rane bakal sandal iki tememplek nang kono. Makanya nih anak-anak perempuan nih ya, gak usah jadi anak yang bucin. Kenapa? Kalau kalian dirayu sama cowok, kamu kok cantik, jawabannya biasa aja. Bapakku tidak dino ngomong ngono. Ya, karena kalian nanti akan menjadi, waduh, bentuk penghinaan terbesar terhadap wanita adalah ketika kalian dicintai tapi tidak ingin dinikahi. Itu bahaya ya. Makanya kalau milih calon suami, nih, paling gak perhatikan 2 hal ini. Yang ketiga ya, yang pertama, gak usah pacaran langsung nembung karo mantu kono wani ora. Nek wani, makne kon ngeceknya di mana? Di masjid terdekat rumahnya. Subuhan ora. Nah, nek Mas siapa namanya? Topik, wah mesti langsung lulus ya kan? Wow, sengadan, sing ngimami meneh ya Allah, wis langsung ACC. Ning sesuk calon kuwi kon ngecek. Subuhan ora. Nek ra subuhan rasa ketika sholat subuh ora kuat kok ada dengan rumah tangga. Ampun ya, ning nek kok dicek kok. Mas Topik, ibu ya Allah. Ada dia ibu. Ya Allah. Mas Topik lulus ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ono calon maratuane kok teko legake esuk-esuk subuh nang lak yo nyelelek tenan lho iki ya. Lebare kuwi kok lulus. Nah, syarat yang ketiga, Mas, mangke buka bareng antara-antara mboten Bu, mangke tenggen kula nggih. Oh, napa buka bareng? Oh nggih. Nah,
tolong Bu ya Mbak, sesok calonnya kalian itu kon ngimang 5 ribu bisa ora. Engko nek jawabane ngene iki rasa Mas, makin ngimang iki ibu mawon kan lagu. Lagu ya, masa mbakne malah tua makin hamil. No. Tapi nek Mas Tope kok dilanjut. Makin ngimang iki. Siap. Biasa nek sholat dhewe sing diwaca inna atayna al-baqarah. Allahu Akbar. Mulai deg-degan santai. Wah, tapi piye calone maratuwane? Kamu nggak salah nih. Ya. Makanya wong sing pinter ngaji iso ngaji kuwi beruntung donya lan akhirat. Kenapa kok beruntung donya lan akhirat? Jajal buktikan. Wong sing kon nyimangi kuwi mesti sing iso ngaji. Wong sing ngaji nek ana acara nikahan ya mesti jelas sing iso ngaji. Enggak mungkin orang yang enggak bisa ngaji disuruh ngaji. Artinya apa? Orang itu akan diutamakan, dimuliakan. Guru meneh kok nek nang akhirat. Kenapa? Bayangin aja nih. Nanti ketika di hari kiamat, ketika malaikat Israfil meniup trompet, itu seperti yang di Quran surat Abasa ayat 33, ketika mendengarkan suara yang memekakkan, sohok itu kan memekakkan, itu adalah nama lain dari hari kiamat. Bayangin, kita bingung, wahyu saka sedulure, wa ummihi wa abi, saka mbokne saka bapakne, wa sahibatihi wa bani, saka anaknya saka ibu saka bojone. Bayangin itu semuanya. Ketika hari kiamat itu semua orang khawatir karo amal ibadah. Begitu Nabi Muhammad dibangunkan, Masya Allah Islam swarga firdaus. Tapi orang seneng Nabi Muhammad kuwi mergane napa? Nabi Muhammad punya Instagram? Enggak. Punya Twitter? duwe Facebook apa meneh, email apalagi, tapi followernya lebih dari 1,8 miliar lebih. Dan itu apal besok itu. Nabi Muhammad deloki umatku nanti. Ya Allah, kok sepi? Umatmu di mana ya Allah? Ngopo goleki umatmu saya pada masa kita banget. Nabi Muhammad banjur sujud. Nah kok malah sujud? Tangi Nabi. Boten sampai panjenengan mangkeh memenuhi janji ketika saya di dunia untuk dipertemukan dengan umat saya. Tangi jaluk apa tak cukupi. Kula pengen ten padang mahsyar ngombeni umat-umate kula sing do ngrasake ngelak diijabah Gusti Allah. Nabi Muhammad paling sibuk, satu-satunya manusia di hari itu yang sibuk wirawiri goleki umate. Nabi Isa jangankan mikir ke umatnya, ibu saja itu nggak bisa, nggak sempat dipikirkan. Nabi-nabi yang lain itu tuh ditakoni jalur isi jenenge sama nggak bisa. Bahkan Nabi Musa bilang umatku rene ngombe, tapi ono kuncinya kon maca Quran. Iso ora iso alhamdulillah. Kok nganti ra iso? Hati se alhamdulillah iso. Ra iso meneh terakhir nanti sholawat. Nanti ra iso meneh yo iso ngopo? Papande. Sono goleki jungkok, goleki sojibuk sapa jenengane. Masyaallah. Nek ora ra iso ngaji ora iso. Iso napa? Yakin kau tahu. Niku wis kon goleki masal karo Mbak Andi kono. Ra-rane iso meneh syafaat. Tapi bersyukurlah anak-anak di sini bacanya Al-Quran. Besok gampang banget dikenali karo Nabi Muhammad. Aduh, bersyukurlah kalian dididik dengan cara yang baik dan benar. Ya, lanjut di sini ada hal yang luar biasa. Ada, ya, anak-anak putri sarang tawon. Iya. Yakin ini hampir melanda di Indonesia ya. Makanya saya bilang saiki diteruske karo anak ini dian mae karo kecil-kecil ini Sahrukan, Kritik Rosan, Kahona Piarhe ya. Wah, saiki wis diteruske karo anak iki. Seneng karo Korea. Nah, nek mbak mak saiki ora. Ada tetangga saya ngaji
Nih, ngaji. Nggih, Mak. Nek TPA nek omah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sadaqallahul azim. Langsung delok TV. Kenapa ya? Karena ini. Makanya Indonesia itu sekarang luar biasa penjajahannya. Jajan. Nih ya, mana? Kalian akan temukan nih tontonan-tontonan yang seperti itu. 3 dari 10 pelajar di Indonesia pernah merokok sebelum usia 10 tahun. Di survei menyebutkan 34,58% pelajar tingkat SLTA perokok aktif. Survei dari Badan Narkotika atau BNN menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar mencapai 4,7% dari jumlah pelajar dan mahasiswa atau sekitar 921.695 orang. Betapa amat sangat dekat dunia ini dengan hari kiamat. Kenapa? Karena fitnah itu sangat luar biasa. Pemuda-pemuda ini sudah siap-siap dihancurkan. Bayangin aja kalau anak-anak Indonesia tontonannya TikTokan, terus main-mainnya kayak gitu, 10 tahun, 15 tahun akan seperti apa yang memimpin Indonesia saat ini? Tapi kalau anak-anak generasi Quran seperti ini, insya Allah yang akan memimpin Indonesia makmur sejahtera. Kenapa? Wedi kok karo Gusti Allah. Tapi yang terjadi pejabat-pejabat kita mana takut sama Gusti Allah ya? Nggak ada. Mengekor tradisi, wah 14 Februari Valentine ya, banyak di luar sana yang masih melakukan hal itu. Kayak menjadi sebuah tren dan kewajiban. Sosial media lagi galau posting status. Ketika kalian posting status galau, itu nggak akan menyelesaikan masalah karena orang itu hanya cukup 2 like and comment. Ya Allah, orang itu kira orang ini tak kayak gue nggak ada. Anaknya yang like syukur berarti seneng kan gitu. Jangan bangga ketika kita sahabat saya like oke. Artinya pemain diguyu. Gitu. Di komen yang mau nonton sabar. Sabar ya kuy. Istighfar ya. Nikmatilah. Syukur. Kalau nonton begitu enggak ada yang butuhmu piro, reni. Ini ya kuy kita. Nah, makanya anak-anak generasi Robani ini masalah kita itu ternyata luar biasa polemiknya. Ada lagi, ada pergaulan dan cinta. Oh, ihtilan apa itu? Bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, mana meneh pacaran, HTS, pornografi, ya, tawuran. Tawuran ini kenapa terjadi? Gampang penyebabnya. Anak-anak yang terlibat tawuran ini adalah anak-anak yang tidak difasilitasi kasih sayangnya oleh orang tua. Tapi kalau dikasih sayangnya oleh orang tua secara menyeluruh, menyenangkan, bisa dia nggak akan terlibat dengan yang namanya tawuran. Ada lagi, nih, ya, bahaya ini ya. Lalu seperti apa profil pemuda muslim ideal agar bisa berperan dalam kebangkitan Islam? Makanya menjadi generasi Robani, terutama di era pandemi ini adalah jawaban mutlak. Kenapa harus mutlak? Karena kalian harus paham agama, kalian harus ngerti tentang politik, kalian harus melek terhadap teknologi, kalian harus paham tentang ilmu pengetahuan supaya orang gampang diapusi, supaya kalian bisa menyuarakan sing bener ya bener, sing batil ya batil. Makanya Al-Quran ini memberikan model-model generasi muda. Mau seperti apa di modelnya di Al-Quran sudah ada. Nih, modelnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah model orang yang terpanggil rasa ingin tahunya. Nabi Ibrahim itu kan, loh ini apa ini? Tuhanku kok ini bulan, loh kok terus hilang? Mungkin berarti Tuhanku di matahari. Kok hilang meneh? Loh terus bintang-bintang, Tuhanku sendiri. Sampai akhirnya dia bisa didekatkan oleh Allah dan mendekatkan diri pada Tuhannya. Ini menggambarkan pemuda yang tidak henti-hentinya mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Makanya jangan merasa wis pinter, rumongso bodoh. Supaya kita terus belajar dan terus belajar, tidak mudah dengan yang namanya sekali lagi merasa puas diri. Makanya teman-teman di sini carilah ilmu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya agar jadi bekal kalian. Model 2, model Nabi Yusuf alaihissalam.
adalah model pemuda yang senantiasa mempertahankan kesucian moral karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Zulaikha iki kurang ayu kaya ngopo ditolak karo Nabi Yusuf berkait apa wedi karo Gusti Allah sampai aku dibawa ke penjara ora apa-apa memang penjara ke panganane pendek dina. Itu Nabi Yusuf. Makanya mau milih model apa? Ini di Al-Quran sudah disediakan. Makanya ngaji supaya kita bisa mentadaburi. Model 3, model Ashabul Kahfi. Wah, ini Indonesia saat ini. Kenapa? Nih, Ashabul Kahfi ini model pemuda yang tidak puas dengan sistem. Bayangin sistem politik di Indonesia. Pak Solikin sing pinter ngaji kaya ngono bijine padha wong ngiten siji suarane. Ini sistem itu rusak. Bayangkan teman-teman di sini kalian yang lulusan nanti pondok pesantren sama dengan anak yang nggak pernah sekolah, dihitungi siji. Sistemnya rusak di sini. Ya, bahkan untuk menjadi seorang politisi saja, mohon maaf, uang itu sudah menjadi salah satu menu utama. Ranjit ya rada, dikit biru karena jadi, apalagi yang nggak punya duit. Bisa, tapi 1/90.000. Makanya teman-teman di sini lihat, mereka tidak bisa merombak sistem itu. Ya minta yang lain, kita nggak bisa merombak sistem. Ya, maka mereka mempertahankan imannya. Nah makanya yang harus kita lakukan saat ini itu mempertahankan iman kita. Pertahankan iman kalian. Islam kalian pertahankan apapun yang terjadi karena memang Islam itu akan seperti orang yang menggenggam bara api. Yo panas dicolke yo, eman-eman, ra dicolke kok panas. Itu Islam saat ini. Ya, namun komitmennya tetap ada keinginan untuk merubah sistem. Rusak, lemah-lemah iman dia dungo. Ya, dongake biar Indonesia itu dijadikan negara sing makmur, sing terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang paling penting iman ini jangan sampai hilang. Model 4 ada, yaitu pemuda yang berani karena Allah sekalipun harus mengorbankan jiwa di jalan Allah. Ini ada di Quran surat Al-Buruj dan juga beberapa hadis. Ada lagi ada pendidikan orang tua bagaimana kepada anak yang dijadikan contoh Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Ali Imran sampai dengan Nabi Muhammad. Nabi Adam itu gagal atau berhasil didik anak teman-teman? Awalnya gagal. Kenapa? Karena mungkin jangan-jangan emak-emak nih kayak gini kelakuannya, ya. Dua anak lebih dari satu, sing diemplong-plong, sing cilik terus. Nabi Adam dulu kayak gitu. Jadi anaknya sing cilik ku sing bola-bali diayem-ayemi, dialem, diambungi, diemplong-plong, bahkan le korban sing ditomgon adine. Apa yang terjadi di situ? Setan masuk menghasut si kakak. Yang terjadi apa? Terjadilah pembunuhan pertama kali. Makanya ketika orang tua pulang dari bekerja yang berhak didemek dulu itu si mbak, si kakak. Kenapa? Karena dia pernah jadi adik. Nek tuku panganan ono papat yo tuku papat. Rakyat dong beda-beda. Mas, Mbak, mohon maaf ini beda-beda kok dosen rukun ya, berbagi ya. Maafin ibu ya enggak iso tukok sing padha karena adiknya enggak harus sama. Nah, itu diedukasi. Ini sing tukoknya mung siji. Nyedeknya ono. Aku mah wis tau karo dia. Anjing iki. Baleke. Emak ditembake aku ora kok. Baleke ngalah radine. Itu yang terjadi. Makanya bagi orang tua di sini paham apa yang dilakukan oleh Nabi Adam waktu itu. Dia di situ baru sadar kalau ternyata kegagalan anak ya kegagalannya wong tua, keberhasilannya anak juga keberhasilannya orang tua. Makanya Nabi Adam kenapa masih digolongkan orang yang masuk surga? Karena beliau punya sifat namanya itiraf. Apa itu itiraf? Rakal ngalaki sopo-sopo. Makanya kan beliau langsung ngomong, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kula sing tertib, kula sing salah nek didik anak kula. Ya Allah, kula nyuwun pitutur panjenengan. Artinya di situ Nabi Adam ora nyalahke adib, ora nyalahke wong, terutama anake. Di situ Nabi Adam mempunyai sifat namanya itiraf. Makanya teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, perhatikan bahwa Anda itu adalah orang tua yang harus bisa bersikap adil. Belum lagi kalau ketemu Mbah Uti,
Bahkan kung beda meneh karena putu nomor 1 putu nomor 2 mesti kasih sayangnya beda. Umum bin ajaib itu seperti itu. Ya, nah makanya teman-teman di sini apa yang harus Anda lakukan ketika ingin menjadi generasi yang rohani? Nih, kalian bisa lihat contoh-contohnya. Umar bin Abdul Aziz, Khulafaur Rasyidin yang kelima, mereformasi pemerintahan dengan cepat cukup 2 tahun dan ini melegenda. Muhammad Al-Fatih, bayangin usianya masih muda sudah mampu memimpin pasukan perang dan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Itu pemikirannya gila. Kenapa? Karena lihat kapal itu diseret udah gunung. Padahal itu kapal itu naik sing jenengane lautan, tapi enggak. Itu salah satu strategi yang luar biasa Muhammad Al-Fatih ya. Salahuddin Al-Ayyubi menjadi sultan pada usia 23 tahun yang dengan keberanian dan keimanannya mampu mengalahkan tentara Salib serta merebut tanah Baitul Maqdis. Indonesia insya Allah punya. Ada Pak Soekarno yang presiden pada umur 40 tahun, Panglima Besar Sudirman mendapat puncak pangkat kemiliteran tertinggi pada usia 29 tahun, M. Nasir menjadi Perdana Menteri pada usia 41 tahun, Jenderal Ahmad Nasution menjadi Jenderal KSAD pada usia 31 tahun. Kenapa? Karena keimanannya. Nah, makanya pemuda-pemuda di sini lihat, karena itu sejak dulu hingga sekarang pemuda merupakan pilar kebangkitan. Dalam setiap kebangkitan, pemuda adalah rahasia kekuatannya. Dan kita lihat dalam setiap fitrah, pemuda adalah pengibar di panji. Lihatlah di sini teman-teman, tugas pemuda Islam menjadi jembatan penghubung antara realita dan idealita. Idealita itu apa sih? Maknanya paham ya dengan kejadian yang saya terjadi. Apa saja kriteria pemuda Islam sebagai pilar kebangkitan umat? Kekuatan ruhiyah, filter. Nah, kalau kita ingin jadi generasi yang rohani kita harus diresik deh. Hilangkan jauh-jauh penyakit hati, hasad, iri, dengki, fitnah, ghibah, namimah. Apa itu dibuat? Karena begitu kalian sakit, percuma kalau kalian berobat tapi hatinya rapi obati. Ya, karena itu akan datang terus penyakit karena hatinya wis rusak, hatinya wis longor. Wah, kae amal dadak delekin nang pinggir jalan bagi-bagi takjil. Riya. Bukan mereka yang riak, bisa jadi kita yang dengki. Itu sing larake atine dhewe malahan. Ya, arep amal. Mas Topik, aku arep amal. 1.000 lho Mas, tulung leboke. Mas Topik gak bisa nih. Oh iya. Iya. Nah, Mas 1.000 gak kon aku. Malaikat saja gak bisa biji itu riya atau ikhlas. Kenapa? Karena tugas malaikat mencatat. Nggak ada malaikat seperti bukannya ada teriak syukur ya ditulis ada dari ganjaran terus Allah syukur. Nggak ada malaikat yang kayak gitu. Malaikat cuma nyadat. Ya Allah simpulan amal 1.000 mong ini catatane arep dadi ganjaran apa ora kuwi hak Gusti Allah. Lah kita manusia biasa nggak bisa menjiwang dia. Nggak bisa. Makanya husnudzon. Kecerdasan pemikiran. Bayangin kalau kalian nggak cerdas, ini bahaya. Gampang dapusi, gampang diakali. Tapi kalau kalian cerdas, bukan ngapusi, bukan ngakali, tapi gunakan untuk kebermanfaatan. Caranya bagaimana? Ya ini lanjutannya. Nih penguasaan lapangan networking. Ya, saya hari ini sama teman saya datang ke sini pakai mobil yang tidak saya beli gratis. Kenapa? Karena itu sama Allah dititipkan. Lewat apa? Kegiatan jaringan lapangan networking. Makanya ketika kalian melakukan apapun itu, jangan selalu dibiji nggawa duit, nggawa ongkos. Berikanlah sesuatu hal yang lebih daripada yang orang lain bayarkan kepada kalian, karena suatu saat kalian akan dibayar yang lebih daripada apa yang kalian lakukan. Saya sering dimintai tolong sama Pak Danang Sasongko, beliau adalah sekjennya Komnas Perlindungan Anak, nggak pernah bayaran. Kak, besok ada acara di sini ya, gini, nggak pernah bayaran. Tapi alhamdulillah dari sekian banyak provinsi yang diamanai mobil, alhamdulillah ada di Kabupaten Magelang. Itu gratis, kita cuma suruh menjalankan.
Artinya apa teman-teman di sini? Gunakan kecerdasan kalian itu untuk mencari jaringan atau networking. Supaya apa? Kalian kalau mau dakwah bisa dikembangkan sejauh mungkin. Kudune aku lagi nuwun sewu ngisi kegiatan ning daerah Muntilan iso tekan kini gara-gara apa? Sarana dan prasarananya ada. Makanya teman-teman, nanti setelah lulus kalian tentukan target. Mau ngapain ya? Oh, bikin panti asuhan. Apa yang harus kalian lakukan? Bisa nggak? Bisa. Hati-hati dengan pikiran kita karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kalian berpikir gagal, maka kegagalan yang akan mendatangi kita. Kalau kalian berpikir pasti bisa, maka hal itulah yang akan mendatangi kita. Karena pikiran kita itu kayak magnet. Nah, makanya teman-teman di sini hati-hati dengan pikiran kita. Contoh pecundang itu seperti ini. Wah, ini bisa, tapi susah. Nah, nanti ya susah yang akan kita temui. Tapi nek teman, aduh, ini susah. Tapi aku pasti bisa. Maka hal itulah yang akan kita temui. Makanya teman-teman di sini hati-hati dengan mindset pikiran kita karena ini adalah magnet. Ini magnet menarik sekali. Ya, lanjut. Visi yang jelas dan terarah. Punya pondok, ada masjid. Ini sangat jelas yang terarah. Satu, manfaat dunia, manfaat akhirat. Setiap orang yang sholat, membaca Al-Quran, yang ada kegiatan di sini, nah makanya ini juga jariahnya luar biasa. Makanya teman-teman nanti mulai sekarang kalian harus tulis nih, apa visi hidup kalian, arahnya mau kemana. Jangan sampai kalau ditanya besok pengen jadi apa, nggak ngerti. Itu adalah jawaban yang sangat konyol sekali. Ya, tulis saja yang banyak, karena itu gratis, tempel kamu. Pengen ke Mekah, pengen nanti punya rumah di Mekah, pengen ngajak orang tua ngeteh bareng ngarep Masjidil Haram, boleh silakan. Ya, itu cita-cita yang keren sekali. Pengen borong atos, ngapain? Tak gadeknya panti asuhan terbesar, wah gaya banget ya. Pokoknya impian apapun itu, selama kalian berani nulis ya berarti itu akan bisa terrealisasi. Nggak percaya buktikan. Hari ini mau tidur tulis 100 impian. Tempelkan itu, perhatikan 15 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun yang akan datang dari 100 impian itu akan ada yang sudah kalian coret-coret karena sudah kalian lakukan. Ya, nanti nek sudah ada 100 selama 20 tahun kok minggiri 30, apa yang harus dilakukan? Tambahin nanti 100 menit. Supaya apa? Kita terus semangat menikmati hidup meskipun hidup itu tidak harus ngoyo. Tapi yang paling penting satu, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ridho itu ya kudu sing jelas. Ya Allah berikanlah ridho supaya besok saya punya toko sing gede, ben iso nggih zakat pendadino, iso sedekah pendadino. Ya Allah berikanlah ridhomu supaya besok saya jadi manajer di sebuah perusahaan, supaya saya bisa menjalankan sistem yang baik. CSR-nya saya akan gunakan untuk sekolahan, untuk guru-guru PAUD yang gajinya 1.200.000. Sabar dulu, jujur tawakal, sabar tiap hari berdoa terus. Nah, itu bisa kalian lakukan. Makanya yang paling penting itu visi yang jelas. Jangan cuma golek ridho ning Gusti Allah. Ridho nang apa? Ngono lho. Jadi Gusti Allah lha iki sing tak ridho sing ngendi? Mudadina ming. Nah, jadi impiannya itu harus jelas. Visi-visinya harus jelas. Visi apa ya? Urip. Kalau pengen coba cita-cita. Ya, sampai jam berapa, Is? Setengah 10 alhamdulillah sudah selesai ya. Dan pada akhirnya inilah yang harus kita lakukan. Kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersisa. Makanya mulai sekarang go, move. Bergerak dan terus bergerak. Malam hari ini nikmati malam 21. Karena bisa jadi ini adalah malam 21 Ramadan terakhir kita. Nikmati ya, minta ampun sama Allah, berdoa sama Allah. Dongone amin donya tok ning yo akhirat. Minta doa supaya nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Minta doa supaya dosa-dosa kita diampuni. Minta ketika kita nanti mati dalam keadaan yang baik. Ya, karena apa? Impian kita nggak hanya sekedar dunia. Jangan impian itu receh. Mungkin kedel sisa. Nah, menjadi generasi Rabbani yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangannya, memperkokoh, menambah keimanan dan pengetahuan, mempelajari ilmu agama, ilmu kontemporer, dan bermanfaat kepada umat manusia. Itu yang harus dilakukan teman-teman ya. Generasi Rabbani menyukai mukmin lainnya dibandingkan dirinya sendiri. Tidak tertipu godaan hawa nafsu, menghalang kekikiran dan kecemburuan, menyingkirkan kesombongan, meninggalkan ambisi, memperoleh kekuasaan dan jabatan, tidak cemas atas rezeki yang didapatkan. Ini kalian ya.
Terus apa yang harus dilakukan? Nih, semangat generasi Robbani senantiasa menyebut nama Allah. Asmaul Husna boleh. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kan? Ya dulu Pak Uji kan bilang Subhanallah, Alhamdulillah, ya. Subhanallah itu kalimatnya sederhana, simple, tapi besok akan jadi pemberat di yaumul mizan. Subhanallah, Alhamdulillah, awak dhewe kon syukur. La ilaha illallah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu afdhalul dzikri sak dzikir-dzikir kuwi maca kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi itu kalimat yang luar biasa. Terus apa lagi tadi? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbar itu apa? Wes. Kalian sholat tuh bayangin ketika sholat. Sholat itu kan artinya berserah. Allahu akbar. Nek wis ngene kan wis ra iso tendang ngono ya tiba, bedil ya mati. Allahu akbar. Begitu sedang kan wis ra iso meneh. Ana nang delokke ngisor, ra iso sholat kok ro. Enggak bisa. Apa meneh? Allahu akbar. Betul mau kok lagi tekan ini. Kok ora ngambil aku nih. Aku malah telat iki. Sholat gak ngomong. Lah gue malah ngomong. Nah, jadi yang namanya sholat itu harus berserah wis kita pasrah ya. Makanya kalau sholat itu khusyuk tuh maknanya ya enggak usah buru-buru, nikmati aja. Bayangin aja ya. Ketika bismillahirrahmanirrahim disebut ke jenenge Gusti Allah, Gusti Allah jawab piye? Dalem mas. Awak diusap-usap itu kepalanya. Waduh ya Allah, sangat menyenangkan sekali. Sampai ketika setelah rukuk samiallahu liman hamidah, apa artinya? Terang kira ngerti. Jadi sholat ngomong. Allah itu maha mendengar. Hei makmum-makmumku, lo Gusti Allah mirang. Ketika kalian menyebut, memuji, ya, makanya kita dianjurkan untuk senantiasa memuji Allah. Ya, sampai terakhir ditutup dengan salam uyuk dungo. Jadi rangkaian sholat itu masya Allah luar biasa. Islam itu satu-satunya agama yang ketika melek tekani merem ana ning donga-donga. Melek. Apa baca dongane? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur. Beli kok ngiwa ana kaca donga meneh. Metu saka kamar donga meneh, mlebu kamar mati donga meneh. Metu saka kamar donga meneh. Arep kanggo lami donga meneh. Makem donga, nek WC pup yo donga. Dalah. Tekane nuwun sewu ketemu wong donga meneh. Arep sinau donga, arep sare donga, ngimpi wis donga. Kok iso donga ya itu ya. Kita kan berharap ketika kita tidur itu nanti dibangunkan lagi. Nah makanya kan doa itu senantiasa hal yang luar biasa. Makanya Islam ini agama yang luar biasa. Di agama lain belum tentu kalian temukan agama yang seperti ini sempurna. Ya kayak lagunya Andra and the Backbone. Sempurna rasanya ini ya. Tidak malam balik lagi sandal ya. Nah membangun ibadah dan kerja dengan keikhlasan. Ikhlas itu beda dengan seikhlasnya. Ya, karena yang namanya ikhlas itu kabeh wong iso nglakoni. Amale. Delok. Sret. Mau sama duit lah ya. Wah, siapa toh? Wah, rong wae. Padahal ana sing 50.000. Rong wae. Seikhlasnya kabeh wong iso nglakoni, tapi beda ketika amale. Buka amplop, sret. Aja seru-seru lho ya. Kok orang ini bisa ketemu? Aku urung ono sing sahur. Sesuk-esuk. Waduh. Anggap kok meneh. Iki piye to iki? Amal olah atau nek amal ki susuk ngono. Lucu ya amal dibuka. Napa Pak susuk? Konyol ta. Yo iki sing jenenge amal ikhlas ki abot ning cungke. Ya Allah, bismillah ya Allah. Nanti kotake mlaku kae saya deloke terus. Napa Mas? Terharu Pak. Kenapa? Itu uangnya cepet banget perginya Pak.
Sabar ya Mas. Iya Pak. Rumahnya mana? Beri kita. Oh, iya. Oh, Mas saya mau tanya, gini. Nek ini tuh misalkan gini ini gimana? Oh, nek itu makin ngeten. Pokok jenengan kata, alhamdulillah saya perlu dididik di jurusan itu. Nek kerjanya aku bisa. Sakit. Kebetulan saya kayak nganggur. Alhamdulillah, deal 15 juta. Loh, kan bisa jadi. Kenapa? Karena yang namanya rezeki yang kita berikan kepada Allah di jalan Allah dengan penuh keikhlasan dan itu berat, tapi gantinya akan lebih nikmat dunia dan akhirat. Itu sudah pasti. Ya, makanya ikhlas itu berat. Nek sing gampang ku jenenge seikhlasnya. Ya, carane amal dina Jumat kepiye? Nah, saya ketemu ngene dilutung. Lebone jabone samake duit nah 2000 apa 1000. Ya. Nah, ini dia. Nah, sengelik ya. Iya. Ini tips ya. Kalau kalian mau amal, arep pamer di berapa wong ning peroe ning 2000. Dik ngerti nek jerone 50.000. Arep kenai wong, lek di mangke sahur. 2000 sahur pasti buka. Ayo tamu. Nah, jadi sekali-kali ngeget-geti wong ya, ben Allah cepet-cepet ngeget-geti awake dhewe. Lek ngeget-geti wong kepiye? Ana wong bakul jagung, bengi-bengi kok isih akeh ditakoni, "Pak, setunggal pinten?" Kali setengah. Nek kula nyang asal mboten wong nggih mboten niki mesake kula. Nah, kula nek ajeng tumbas nyang kok nggih mboten gajul dinyang pinten pasti 2.000. Nah, karep wong sing nyang aku kok jenengan sing ngepaske. Emang ajeng dinyang pinten setunggale 10.000 asal mboten kentir ngono. Ya. Asal mboten angsal nggih monggo niki mumet ora panjenengan mboten nek tepin 1 2 3 4 5 6 7 30. Wah ya 30 ping 10.000 300.000 padahal kudune nek 30 ping 2.500 setengah pira iki? Ya. Ping pira iki? Nek 75.000 kan dibayari 30.000 300.000. Wah wong kaget wis sujud syukur alhamdulillah sesuk awak